Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu runtuh dalam sekejap? Seseorang yang dulu kamu cintai kini pergi meninggalkanmu. Karier yang kamu bangun bertahun-tahun tiba-tiba hancur. Atau masalah hidup menumpuk sampai rasanya kamu tenggelam. Saat itu, dunia terasa gelap dan kamu mulai bertanya, apa aku masih bisa memulai lagi? Di titik inilah filsafat stoikisme berbisik pelan. Ya, kamu bisa, asalkan hatimu tenang. Ketenangan batin bukan berarti tidak merasakan sakit, tapi memutuskan untuk tidak membiarkan sakit itu menguasaimu. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu sedih atas sesuatu yang terjadi, bukan peristiwa itu yang melukaimu, tapi penilaianmu tentangnya. Artinya, apa yang menghancurkan kita bukan kejadian itu sendiri, melainkan pikiran kita yang memilih untuk menyerah. Jika pasanganmu meninggalkanmu, stoikisme mengajarkan, orang lain bebas mengambil keputusannya, tapi kebahagiaanmu tidak boleh tergantung padanya. Kamu masih punya dirimu, kamu masih punya kesempatan untuk membangun hidup baru, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika kariermu hancur, anggaplah itu sebagai lembar kosong yang diberikan alam semesta, bukan akhir dari cerita, tapi awal dari bab yang baru. Epictetus berkata, jangan berharap kejadian terjadi seperti yang kamu mau, tapi belajarlah menerima apa adanya, dan kamu akan tenang. Terima kenyataan, lalu gerakan tangan dan kakimu untuk membangun lagi. Dan jika hidup terasa terlalu berat, stoikisme mengajarkan untuk memecah masalah menjadi langkah kecil yang bisa kamu kendalikan. Bukan mencoba menelan semuanya sekaligus, tapi menapaki selangkah demi selangkah, tanpa tergesa, tanpa panik. Kamu mungkin kehilangan banyak hal, tapi ingat, selama kamu masih bisa mengatur pikiranmu, kamu belum kalah. Ketenangan batin adalah pondasi untuk memulai lagi, bukan karena dunia akan tiba-tiba berubah menjadi mudah, tapi karena hatimu akan cukup kuat untuk menanggung apapun yang terjadi. Hidup hancur bukan akhir, itu hanyalah cara alam semesta berkata, sekarang mulailah lagi dengan hati yang lebih bijak. Di channel Arah Stoikisme ini, kami menggabungkan kebijaksanaan kuno filsafat stoikisme, sains modern, kekuatan otak neuroplastisitas, dan energi tarik-menarik, law of attraction. Kemudian, kami tambahkan sebuah metode kognitif behavioral therapy atau CBT yang akhirnya menghasilkan sebuah panduan kehidupan yang bisa diwujudkan secara nyata dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan panduan yang kami berikan juga bisa dipraktekkan secara langsung setiap hari agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami dan buka potensi tak terbatas Anda. Kami berikan update setiap hari. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita sering lupa bahwa segala yang kita punya hanyalah pinjaman, pasangan, pekerjaan, bahkan kesehatan, dan waktu semuanya bisa diambil kapan saja. Ketika kehilangan itu datang, kita merasa dunia tak adil. Padahal, stoikisme mengajarkan, ketidakadilan itu hanyalah persepsi. Yang sebenarnya terjadi adalah hidup sedang mengajarkan kita untuk melepaskan, agar kita belajar berdiri di atas kaki sendiri. Bagi kamu yang sedang patah hati karena ditinggalkan, ingat, kehilangan seseorang bukan berarti kehilangan seluruh masa depan. Jangan biarkan satu bab yang pahit membuatmu berhenti menulis cerita hidupmu. Biarkan dia menjadi bagian dari masa lalu, bukan penjara yang mengurung masa depanmu. Tanyakan pada dirimu, apakah aku mau sisa hidupku dihabiskan menatap pintu yang sudah tertutup, atau mencari pintu baru yang sedang menunggu untuk dibuka? Bagi kamu yang sedang merangkak dari kehancuran karier, jangan takut untuk mulai dari bawah lagi. Seorang stoik tidak mengukur martabatnya dari jabatan atau gaji, tapi dari keteguhan hati menghadapi badai. Bahkan jika semua orang meragukanmu, jangan biarkan suara mereka lebih keras dari tekadmu sendiri. Karier hanyalah alat, bukan identitas. Kamu bukan sekadar apa yang kamu kerjakan, kamu adalah apa yang kamu percayai dan perjuangkan. Bagi kamu yang sedang tenggelam dalam masalah hidup, hentikan kebiasaan berlari dari rasa sakit. Berhentilah menunggu hari tanpa masalah, karena itu tidak akan pernah datang. Sebaliknya,
Latih dirimu untuk menjadi orang yang bisa tetap tenang di tengah masalah. Bayangkan badai besar. Orang biasa akan bersembunyi, tapi seorang stoik akan berdiri tegak, mengikat kapal mereka, dan berkata, "Badai ini akan kulalui." Ketenangan batin bukan berarti pasrah tanpa tindakan. Itu berarti mengendalikan reaksi kita, agar pikiran tetap jernih untuk bertindak. Kamu boleh menangis, tapi jangan larut. Kamu boleh kecewa, tapi jangan berhenti melangkah. Karena dalam stoikisme, kekuatan sejati adalah mengendalikan apa yang bisa dikendalikan dan melepaskan sisanya. Sekarang, mari kita bicarakan langkah-langkah sederhana untuk memulai dari awal, meski hatimu masih penuh luka. Langkah-langkah ini bukan sekadar teori, tapi latihan batin yang dilakukan para filsuf stoik selama ribuan tahun. Pertama, terima kenyataan, bahkan jika itu pahit. Kamu tidak bisa menyembuhkan luka yang tidak mau kamu akui. Jangan berkata, "Ini tidak mungkin terjadi padaku." Karena semakin kamu melawan kenyataan, semakin lama rasa sakit itu bertahan. Terima dulu, baru kamu bisa bergerak maju. Kedua, fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan keputusan pasangan yang memilih pergi. Kamu tidak bisa memutar balik waktu untuk menyelamatkan karier yang sudah runtuh. Tapi kamu bisa mengendalikan hari ini pikiranmu, tindakanmu, dan sikapmu. Inilah kekuatan yang dimiliki setiap manusia, bahkan di titik terendahnya. Ketiga, lakukan langkah kecil setiap hari. Jangan menunggu sampai semangat kembali penuh. Mulailah dari hal terkecil, membereskan kamar, mengatur napas, membuat rencana sederhana. Langkah kecil yang konsisten akan menjadi pondasi besar di masa depan. Seorang stoik tahu, perubahan besar dimulai dari kebiasaan yang terlihat sepele. Keempat, lihat masalah sebagai guru, bukan musuh. Marcus Aurelius menulis, halangan bagi tindakan menjadi tindakan itu sendiri. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Artinya, setiap hambatan adalah latihan untuk membuatmu lebih kuat. Jika kamu kehilangan, berarti kamu sedang belajar arti melepaskan. Jika kamu gagal, berarti kamu sedang belajar arti mencoba lagi. Kelima, jaga pikiranmu dari racun. Jangan biarkan komentar orang lain, gosip, atau rasa iri masuk ke hatimu. Ketenangan batin hanya mungkin jika kamu memberi makan pikiranmu dengan hal yang membangun, bukan yang merusak. Pilih bacaan yang menenangkan, percakapan yang sehat, dan lingkungan yang memberi energi positif. Keenam, ingat bahwa semua ini akan berlalu. Tidak ada musim yang abadi. Hujan pun punya waktunya berhenti. Begitu pula rasa sakit yang sekarang kamu rasakannya akan memudar jika kamu terus berjalan. Setiap hari yang kamu lalui adalah satu langkah menjauh dari masa lalu yang menyakitkan. Jangan tunggu hingga rasa sakit hilang sepenuhnya untuk memulai lagi. Justru, mulai lagi di tengah rasa sakit itu, karena disitulah kekuatanmu ditempa. Hidupmu bukan berakhir di sini. Kamu sedang berada di tahap membangun versi terbaik dari dirimu. Versi yang akan melihat ke belakang suatu hari nanti, tersenyum, dan berkata, "Aku pernah jatuh, tapi aku juga pernah bangkit dan itulah bagian terindah dari hidupku." Dengar baik-baik, hidup tidak menunggu sampai kamu siap. Kesempatan baru tidak akan mengetuk pintu sambil berkata, "Kalau kamu sudah sembuh, aku akan datang." Tidak, kesempatan datang di tengah kekacauan, di saat air matamu belum kering, di saat hatimu masih bergetar. Itulah mengapa kamu tidak boleh menunggu besok untuk memulai. Besok hanyalah ilusi yang sering kita gunakan sebagai alasan untuk menunda. Yang kamu punya hanyalah hari ini, detik ini. Bayangkan dirimu 1 tahun dari sekarang. Apakah kamu ingin menjadi orang yang masih terjebak di titik yang sama, menatap masa lalu, atau menjadi orang yang berdiri lebih kuat, tersenyum meski hatinya pernah remuk, dan berkata, "Aku berhasil melewati itu semua"? Kamu tidak perlu tahu seluruh jalan ke depan. Kamu hanya perlu melangkah 1 langkah. Hari ini, itu saja. Langkah kecil itu mungkin terlihat sepele sekarang, tapi suatu hari, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari, langkah kecil itulah yang mengubah segalanya. Jadi, jika hatimu hancur, rawat dirimu dengan kasih.
Jika kariermu runtuh, bangun kembali dengan keberanian. Jika hidupmu penuh masalah, hadapi satu demi satu dengan kepala tegak. Kamu pernah jatuh? Iya. Tapi jatuh bukan berarti berakhir. Bahkan, pohon yang tumbang pun bisa menumbuhkan tunas baru. Dan kamu adalah pohon yang akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini adalah awal yang baru. Tarik napas dalam-dalam, ucapkan pada dirimu, aku memilih untuk memulai lagi. Dengan hati yang tenang dan tekad yang tak tergoyahkan. Karena hidup hancur bukan akhir. Ini adalah panggilan untuk lahir kembali. Kita sering mengira kekuatan itu terlihat dari siapa yang paling cepat bangkit, siapa yang paling keras melawan. Tapi stoikisme mengajarkan kekuatan sejati justru terlihat pada siapa yang tetap tenang di tengah badai. Bukan yang pura-pura kuat, tapi yang mau mengakui luka, merasakannya, lalu perlahan menyembuhkannya dengan kesadaran. Jangan merasa gagal hanya karena kamu masih merasa sedih. Kesedihan bukan kelemahan, itu adalah bukti bahwa kamu pernah mencintai, pernah berjuang, pernah peduli. Dan dari situlah hati yang bijak lahir. Jika kamu ditinggalkan, jangan tanyakan lagi, kenapa aku? Tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Mungkin ini waktunya untuk mengenal dirimu lebih dalam, untuk membangun kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Jika kariermu hancur, jangan biarkan harga dirimu ikut runtuh. Karier hanyalah peran, bukan identitas. Kamu bisa mengganti peran, tapi nilaimu sebagai manusia tidak berubah. Kamu bukan semata pekerjaanmu, kamu adalah nilai-nilai yang kamu bawa ke manapun kamu melangkah. Dan untuk kamu yang sedang menghadapi tumpukan masalah, jangan lihat seluruh gunung sekaligus. Lihat satu batu di depanmu, angkat, singkirkan, lalu lanjutkan. Gunung setinggi apapun akan terasa ringan jika kamu mendakinya langkah demi langkah, tanpa terburu-buru. Stoikisme mengajarkan sebuah latihan batin. Bayangkan, jika semua yang kamu miliki bisa hilang kapan saja. Bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk melatih hatimu siap menerima perubahan. Ketika kehilangan itu benar-benar datang, hatimu tidak akan panik karena kamu sudah mengerti sejak awal bahwa semua ini hanya titipan. Dan di saat seperti ini, jangan lupa memberi dirimu waktu untuk diam. Diam bukan berarti menyerah. Diam adalah ruang untuk merapikan pikiran, menenangkan hati, dan mengumpulkan kekuatan. Karena terkadang, 1 jam dalam ketenangan lebih berharga daripada 1000 langkah yang dilakukan dengan pikiran kacau. Kamu sedang berada di persimpangan. 1 jalan mengarah ke penyesalan yang tak berujung, 1 jalan mengarah ke kebangkitan. Pilihlah jalan kedua, bukan karena mudah, tapi karena itulah satu-satunya jalan yang akan membawamu kembali menemukan dirimu sendiri. Bagi banyak orang, penderitaan dianggap sebagai kutukan. Namun, bagi para filsuf Stoik, penderitaan adalah guru terbesar dalam hidup. Bukan karena mereka menyukai rasa sakit, tapi karena mereka tahu hanya melalui ujian, karakter kita ditempa menjadi baja. Epictetus, yang lahir sebagai budak dan mengalami banyak penderitaan, pernah berkata, jangan mencari agar peristiwa terjadi seperti yang kamu mau, tetapi terimalah setiap peristiwa seperti adanya, dan hidupmu akan tenang. Ini bukan ajakan untuk pasrah tanpa perlawanan, melainkan ajakan untuk menerima kenyataan sebagai titik awal, lalu bergerak dari sana. Penderitaan memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri, siapa aku? Jika semua yang kusayangi diambil dariku, apa yang tersisa? Jika semua yang kuandalkan hilang, jawabannya adalah dirimu yang sebenarnya. Bukan jabatan, bukan hubungan, bukan harta, tapi kekuatan batin yang tetap berdiri meski semuanya runtuh. Bagi yang ditinggalkan pasangan, penderitaan ini bisa mengajarkan arti cinta yang lebih dalam, bukan sekadar kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari bergantung, tapi dari memberi tanpa mengikat. Bagi yang kehilangan pekerjaan atau bisnis, penderitaan ini bisa menjadi pintu menuju kreativitas yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Banyak orang menemukan panggilan hidupnya setelah kehilangan pekerjaan lama. Hancurnya satu jalan seringkali membuka 1000 jalan baru yang selama ini tak terlihat.
Bagi yang tenggelam dalam masalah hidup, penderitaan ini melatih ketangguhan mental. Setiap kali kamu berhasil melewati satu masalah, kamu akan menyadari, aku jauh lebih kuat daripada yang kukira. Marcus Aurelius menulis, api yang kuat mengubah segala yang dilemparkan ke dalamnya menjadi nyala yang lebih terang. Begitu juga denganmu. Semua rasa sakit, kehilangan, dan kegagalan yang kamu alami, jika kamu biarkan membakar hatimu, ia akan menghanguskanmu. Tapi, jika kamu menggunakannya untuk menyalakan semangatmu, ia akan menerangi jalanmu. Penderitaan itu nyata, tapi di dalamnya tersembunyi benih kekuatan yang luar biasa, dan hanya mereka yang berani tetap berdiri yang bisa memetik buahnya. Ketenangan batin bukan hadiah yang datang tiba-tiba, ia adalah keterampilan. Dan seperti keterampilan lainnya, ia harus dilatih. Para filsuf Stoik punya kata-kata sederhana, namun dalam yang bisa kita terapkan setiap hari, bahkan saat hidup sedang berantakan. Pertama, latih kesadaran akan pikiranmu sendiri. Setiap kali emosi mulai menguasai, berhenti sejenak. Tanyakan, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan atau tidak? Jika bisa, lakukan sesuatu. Jika tidak, lepaskan. Latihan ini terlihat sederhana, tapi jika dilakukan terus-menerus, pikiranmu akan terbiasa memilah mana yang perlu dikhawatirkan dan mana yang cukup diterima. Kedua, mulailah pagi dengan refleksi. Sebelum memulai aktivitas, duduk sebentar dan pikirkan 3 hal. Hal baik yang ingin kamu syukuri, hal buruk yang mungkin terjadi, dan bagaimana kamu ingin meresponnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri pada yang terbaik dan yang terburuk, sehingga apapun yang terjadi, hati tetap stabil. Ketiga, latih kesabaran dengan diam. Di dunia yang penuh kebisingan, ketenangan adalah kekuatan langka. Setiap kali keinginan untuk bereaksi cepat muncul, entah membalas pesan dengan emosi atau menanggapi masalah dengan tergesa-geri, dirimu jeda. Tarik napas dalam, hitung sampai 5, lalu bertindak. Seringkali, keputusan terbaik lahir dari jeda singkat itu. Keempat, syukuri apa yang masih ada. Kita cenderung fokus pada yang hilang, hingga lupa pada yang masih kita miliki. Cobalah setiap malam menuliskan 3 hal kecil yang membuatmu bersyukur hari ini, meski sekecil sinar matahari yang hangat atau secangkir teh yang menenangkan. Syukur adalah jangkar yang menjaga hatimu tetap tenang di tengah badai. Kelima, hadapi rasa sakit. Jangan melarikan diri. Stoikisme mengajarkan, lari dari rasa sakit hanya membuatnya mengejarmu lebih lama. Hadapilah, rasakan emosinya, pahami pesannya, lalu lepaskan. Dengan begitu, rasa sakit berhenti menjadi beban dan mulai menjadi pelajaran. Dengan latihan-latihan ini, kamu akan mulai merasakan bahwa ketenangan bukan lagi sesuatu yang rapuh. Ia akan menjadi perisai yang melindungimu, bahkan saat dunia di sekitarmu runtuh. Ketenangan batin bukan berarti masalah hilang, tapi dengan hati yang tenang, masalah tidak lagi punya kuasa untuk meruntuhkanmu. Banyak orang menganggap pukulan hidup sebagai tanda untuk berhenti. Padahal, Stoikisme mengajarkan, setiap pukulan bisa menjadi dorongan jika kamu mengubah cara memandangnya. Ketika sesuatu menghancurkanmu, ada 2 pilihan. Kamu bisa membiarkannya menindasmu, atau kamu bisa berdiri dan berkata, terima kasih. Sekarang aku tahu, aku bisa lebih kuat dari ini. Bayangkan, hidupmu seperti busur panah. Setiap kemunduran, setiap rasa sakit, adalah tarikan ke belakang. Semakin jauh kamu ditarik, semakin besar tenaga yang akan mendorongmu maju jika kamu mau melepaskan. Bagi yang ditinggalkan pasangan, biarkan rasa kehilangan itu menjadi pengingat betapa berharganya dirimu. Gunakan rasa sakit itu untuk membangun dirimu menjadi pribadi yang tidak lagi mencari validasi dari orang lain, melainkan dari nilai yang kamu pegang. Bagi yang kehilangan pekerjaan, gunakan kehancuran itu sebagai titik awal untuk membangun sesuatu yang lebih bermakna. Rasa takut dan kecewa yang kamu rasakan sekarang bisa menjadi bahan bakar untuk mencoba hal yang selama ini kamu tunda. Bagi yang tenggelam dalam masalah, jadikan beban itu sebagai latihan ketahanan mental. Setiap kali kamu melewati satu masalah,
Kamu sedang menambah kekuatan yang tidak akan pernah bisa diambil orang lain darimu. Marcus Aurelius berkata, apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan itu sendiri. Artinya, hambatan bukan sekadar sesuatu yang harus kamu singkirkan, mereka adalah bagian dari perjalanan yang membentukmu. Jadi, daripada berkata, mengapa ini terjadi padaku? Mulailah bertanya, bagaimana aku bisa memanfaatkan ini untuk menjadi lebih baik? Pertanyaan itu mengubah rasa sakit menjadi tenaga, dan penderitaan menjadi kekuatan. Karena pada akhirnya, hidup tidak mengukur kita dari seberapa banyak kita menerima hadiah, tapi dari seberapa kuat kita bertahan dan bangkit. Setelah pukulan terkeras, hidup seringkali tampak seperti merenggut segalanya darimu. Pasangan yang kau cintai memilih pergi. Karier yang kau bangun ambruk. Harapan yang kau pelihara bertahan-tahan hancur di depan mata. Di saat itu, mudah sekali untuk percaya bahwa semuanya berakhir. Tapi stoikisme mengingatkan kita, setiap akhir hanyalah bentuk lain dari awal yang baru. Kehancuran bukanlah dinding yang menutup jalanmu, melainkan pintu yang memaksamu berbelok ke arah lain, arah yang mungkin lebih baik. Seringkali, kita terlalu lama bertahan di sesuatu yang sebenarnya tidak lagi tumbuh. Hubungan yang menguras jiwa, pekerjaan yang memadamkan semangat, rutinitas yang membunuh kreativitas. Kita bertahan karena takut kehilangan. Padahal kehilangan itulah yang seringkali menjadi syarat untuk menemukan kehidupan yang lebih bermakna. Bagi yang kehilangan pasangan, nanggaplah ini kesempatan untuk menemukan dirimu lagi. Kamu bukan hanya setengah dari sebuah hubungan. Kamu adalah pribadi utuh yang layak bahagia, bahkan tanpa bergantung pada siapapun. Bagi yang kehilangan pekerjaan atau bisnis, lihatlah ini sebagai ruang untuk mencari panggilan hidup yang sesungguhnya. Berapa banyak orang yang menemukan kesuksesan sejati setelah mereka terpaksa memulai dari nol. Kehilangan itu mungkin sedang mengarahkanmu ke sesuatu yang jauh lebih sesuai dengan jiwamu. Bagi yang tenggelam dalam masalah, anggaplah ini sebagai proses pembersihan. Masalah-masalah itu sedang memaksa dirimu untuk membuang hal-hal yang tidak perlu, agar kamu bisa melangkah lebih ringan. Seneca pernah berkata, kadang kita harus kehilangan pantai agar bisa menemukan lautan baru. Kamu tidak akan pernah melihat pemandangan yang berbeda jika kamu terus berlabuh di tempat yang sama. Jadi, meskipun hari ini terasa seperti titik akhir, percayalah, ini hanyalah awal yang sedang menyamar. Kamu belum tahu kemana jalan ini akan membawamu. Tapi jika kamu melangkah dengan hati yang tenang, kamu akan menemukan bahwa kehilangan hari ini adalah tiket menuju kehidupan yang selama ini kamu cari. Memulai lagi itu sulit, tapi mempertahankan semangat di tengah perjalanan jauh lebih sulit. Banyak orang yang berapi-api di awal, namun padam ketika rasa lelah, keraguan, dan godaan untuk menyerah mulai datang. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya menyalakan api, tapi menjaga nyalanya tetap hidup. Pertama, fokus pada proses, bukan hasil instan. Marcus Aurelius menulis, jangan terburu-buru, alam bekerja perlahan, namun selalu tepat waktu. Kalau kamu hanya fokus pada hasil besar, setiap kemunduran akan terasa seperti kegagalan. Tapi kalau kamu fokus pada langkah-langkah kecil yang konsisten, kamu akan tetap bergerak meski hasilnya belum terlihat. Kedua, sadari bahwa motivasi itu bergelombang, tapi disiplin adalah jangkar. Jangan bergantung pada perasaan semangat semata, karena semangat bisa hilang dalam semalam. Bangunlah kebiasaan kecil yang tetap kamu lakukan, meskipun mood sedang jatuh. Disiplin adalah bukti bahwa kamu serius dengan tujuanmu. Ketiga, ingat kembali alasan kenapa kamu memulai. Saat rasa lelah datang, jangan bertanya mengapa aku harus terus berjalan. Tanyakan, mengapa aku memulainya dari awal? Alasan itu akan menjadi bahan bakar ketika semua hal lain terasa berat. Keempat, batasi paparan hal yang memadamkan semangat. Itu bisa berupa komentar negatif, berita yang membuat cemas, atau orang-orang yang selalu meremehkanmu. Jangan izinkan mereka menyentuh ruang batinmu. Kamu sedang membangun kembali hidupmu, jangan biarkan tangan yang kotor merusaknya. Kelima, rayakan kemajuan kecil. Kita sering menunggu pencapaian besar untuk merasa bangga. Padahal,
Setiap langkah kecil yang berhasil kamu lakukan adalah bukti bahwa kamu sudah lebih jauh dari titik nol. Beri dirimu penghargaan, meski hanya secangkir kopi favorit atau waktu istirahat ekstra. Keenam, terus belajar dan memperluas wawasan. Setiap buku yang kamu baca, setiap pengalaman baru yang kamu coba, akan menjadi kayu bakar tambahan untuk apimu. Kamu tidak hanya membangun hidup baru, tapi juga membangun versi dirimu yang lebih bijak. Ingat, api semangat itu bukan nyala yang besar sekali, lalu padam, tapi nyala yang stabil, yang terus menyinari jalanmu, bahkan di malam tergelap sekalipun. Jaga apimu, dan ia akan menjaga langkahmu. Ada satu hal yang perlu kita pahami. Masa lalu bukanlah penjara seumur hidup. Banyak orang terjebak di sana karena terus menggulang-guling kisah lama di kepala, berharap menemukan jawaban yang memuaskan hati. Padahal, menurut filsafat stoikisme, kebahagiaan tidak datang dari penjelasan yang sempurna tentang masa lalu, melainkan dari menerima bahwa masa lalu sudah selesai. Kita tidak bisa mengeditnya, tapi kita bisa mengatur respons kita hari ini. Bayangkan kalau setiap luka dan kegagalan adalah guru. Guru yang tidak datang dengan senyum, tapi dengan cambuk. Guru yang mengajarkan kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan. Kalau kita mau belajar, setiap sakit hati akan berubah menjadi kekuatan. Namun, kalau kita menolak, sakit itu akan menjadi beban yang kita bawa kemanapun. Marcus Aurelius pernah menulis, "Hidupmu dibentuk oleh pikiranmu." Artinya, bukan peristiwa yang menentukan kualitas hidup kita, tetapi cara kita memandangnya. Kehancuran hubungan, kegagalan karir, atau masalah hidup bukanlah bencana mutlak, tapi momen yang memberi kesempatan untuk memulai bab baru. Kuncinya ada pada kendali diri. Kita tidak bisa mengontrol pasangan yang pergi, atasan yang memecat, atau masalah yang tiba-tiba muncul. Tapi kita selalu bisa mengontrol apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan selanjutnya. Dan saat kita memilih untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, hidup mulai terasa lebih ringan. Memulai lagi, dalam pandangan stoikisme, bukan berarti melupakan atau menghapus masa lalu, melainkan membangun pondasi baru di atas tanah yang sudah pernah runtuh. Ada 3 langkah utama yang bisa kita ambil. Pertama, terima kenyataan tanpa syarat. Bukan berarti menyerah, tapi berhenti berdebat dengan fakta. Epictetus mengingatkan, penderitaan datang bukan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadapnya. Jika hubunganmu berakhir, katakan pada diri sendiri, ini memang terjadi. Bukan seharusnya ini tidak terjadi. Kalimat pertama membuka pintu ke depan, kalimat kedua mengikat kita di masa lalu. Kedua, kembalikan fokus pada kendali diri. Tulis di kertas 2 kolom, satu berisi hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan satu lagi hal-hal yang tidak bisa. Kemudian, berkomitmenlah untuk hanya menginvestasikan tenaga pada kolom pertama. Inilah inti dari ketenangan jiwa. Ketiga, mulai dari yang kecil, tapi konsisten. Jangan tunggu motivasi besar atau perubahan dramatis. Bangun rutinitas sederhana seperti olahraga ringan, membaca, atau menulis jurnal yang akan membentuk identitas baru. Dengan bantuan neuroplastisitas, otak kita bisa memprogram ulang pola pikir dan emosi kita seiring kebiasaan yang diulang setiap hari. Dari sisi stoikisme, kamu belajar menerima realitas dan fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Ini penting, karena saat pikiran berhenti melawan kenyataan, energi emosional yang sebelumnya habis untuk mengeluh, bisa dialihkan untuk bertindak. Neuroplastisitas masuk sebagai kekuatan biologis yang bekerja di balik layar. Otak kita seperti tanah subur, setiap pikiran yang diulang adalah benih. Semakin sering kita mengulang pola pikir positif dan produktif, semakin kuat jalur saraf itu terbentuk. Misalnya, jika setiap pagi kamu memulai hari dengan rasa syukur dan visualisasi langkah konkret, otak akan menganggap itu sebagai pola default dan memudahkanmu untuk merasa tenang serta fokus. Sementara, Law of Attraction bekerja di ranah energi dan persepsi. Bukan sihir, tapi soal frekuensi pikiran yang kamu bawa setiap hari. Ketika fokusmu bergeser dari rasa kehilangan ke rasa kemungkinan, perhatianmu mulai menangkap peluang, orang,
dan ide yang sebelumnya terlewat. Energi positif yang konsisten membuat orang lain merasa nyaman berada di sekitarmu. Dan itu membuka pintu kolaborasi, dukungan, bahkan hubungan baru. Jika tiga pilar ini berjalan bersamaan, ketenangan, stoikisme, pembentukan ulang jalur saraf lewat neuroplastisitas, dan pergeseran fokus melalui law of attraction, maka masa lalu tidak lagi menjadi beban, melainkan bahan bakar. Bayangkan sebuah kapal yang dihantam badai hebat di tengah lautan. Sebagian besar awak kapal akan panik, mencoba melawan arah angin, atau mengutuk ombak yang datang. Tapi pelaut yang bijak tahu satu hal: badai tidak bisa dihentikan. Yang bisa dilakukan hanyalah mengatur layar, mengarahkan kemudi, dan menunggu waktu yang tepat untuk berlayar lagi. Hidup kita pun sama. Ketika hubungan hancur, ketika karier runtuh, atau ketika masalah datang bertubi-tubi, pikiran kita sering bereaksi dengan amarah, penolakan, dan rasa tidak adil. Namun, menurut filsafat stoik, ketenangan batin adalah jangkar yang akan membuat kita tetap tegak, tidak terimbang-ambing oleh gelombang. Ketenangan bukan berarti kita tidak peduli. Justru, ketenangan adalah kekuatan untuk berpikir jernih ketika emosi ingin menguasai. Tanpa ketenangan, kita akan membuat keputusan terburu-buru, mencari pengganti pasangan hanya untuk mengisi kekosongan, menerima pekerjaan apa saja tanpa perhitungan, atau melarikan diri dari masalah tanpa menyelesaikannya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan pikiranmu dikuasai hal-hal yang di luar kendalimu. Kendalikan pikiranmu, dan kamu akan menemukan kedamaian." Artinya, fokuslah pada apa yang bisa kamu atur dirimu sendiri, pikiranmu, dan tindakanmu. Langkah pertama untuk membangun ketenangan batin setelah hidup hancur adalah menerima kenyataan. Penerimaan bukan tanda kelemahan, tapi keberanian untuk melihat luka tanpa menutup mata. Banyak orang terjebak dalam penolakan, berharap keadaan kembali seperti dulu. Padahal, semakin kita melawan kenyataan, semakin besar penderitaan yang kita rasakan. Langkah kedua, mengatur napas dan pikiran. Tubuh kita seringkali menjadi cerminan dari kekacauan pikiran. Saat stres, napas menjadi pendek, detak jantung meningkat, dan otak sulit berpikir jernih. Latihan napas dalam, meditasi singkat, atau sekadar berjalan pelan di alam bisa membantu mengembalikan ritme alami tubuh, sehingga pikiran pun ikut tenang. Langkah ketiga, memisahkan antara fakta dan emosi. Saat hubungan berakhir, mungkin muncul pikiran seperti, "Aku tidak layak dicintai." Itu bukan fakta. Itu interpretasi yang dibentuk oleh emosi. Fakta yang sebenarnya hanyalah hubungan itu berakhir. Dengan memisahkan keduanya, kita bisa mulai melihat situasi lebih objektif. Langkah keempat, menyusun kembali prioritas hidup. Krisis sering memberi kita kesempatan untuk mengatur ulang arah. Mungkin selama ini kita mengorbankan kesehatan demi karier, atau mengabaikan keluarga demi ambisi. Gunakan momen ini untuk menata ulang kompas hidup. Tentukan apa yang benar-benar penting bagi dirimu. Langkah kelima adalah menggunakan prinsip stoikisme untuk memperkuat daya tahan mental. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tapi kita selalu bisa mengendalikan respon kita. Saat bencana hidup menimpa, tanyakan pada diri sendiri, bagian mana dari situasi ini yang bisa aku kendalikan? Fokuslah pada hal itu, dan lepaskan sisanya. Dengan begitu, energi kita tidak terkuras untuk hal-hal di luar kendali. Langkah keenam, memanfaatkan neuroplastisitas untuk membentuk pola pikir baru. Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru. Setiap kali kita mengulang pola pikir positif atau kebiasaan baru, kita sedang mengukir jalur saraf yang lebih sehat. Awalnya mungkin terasa dipaksakan, tapi seiring waktu, otak akan menerima itu sebagai pola normal. Langkah ketujuh, mengaktifkan law of attraction untuk menarik peluang baru. Ini bukan sekadar berpikir positif, melainkan melatih pikiran untuk fokus pada kemungkinan, bukan pada keterbatasan. Saat kita membayangkan masa depan yang kita inginkan, dan bertindak selaras dengan visi itu, kita mulai melihat peluang yang sebelumnya luput dari perhatian. Langkah kedelapan,
membuat sistem dukungan yang sehat. Lingkungan sangat memengaruhi proses pemulihan. Cari teman, komunitas, atau mentor yang memberikan energi positif, bukan yang menguras semangat. Ingat, kamu tidak harus melewati masa sulit ini sendirian. Strategi praktis pertama adalah membentuk rutinitas pagi yang memberi energi dan arah. Mulailah hari dengan 3 hal: syukur, gerakan fisik, dan perencanaan. Syukur menjaga pikiran tetap positif. Gerakan fisik mengaktifkan tubuh dan hormon bahagia, sementara perencanaan membuat kita fokus pada apa yang penting. Strategi kedua, membatasi konsumsi informasi negatif. Berita buruk, gosip, dan drama media sosial bisa memperburuk keadaan mental. Batasi waktumu mengakses hal-hal yang membuat cemas, dan gantikan dengan konten edukatif, inspiratif, atau humor yang sehat. Strategi ketiga, mencatat kemenangan kecil setiap hari. Bahkan, jika itu hanya hari ini, aku bangun dan membereskan tempat tidur, tulislah. Ini melatih otak untuk fokus pada progres, bukan kekurangan. Dalam ilmu neuroplastisitas, ini membantu membentuk jalur saraf yang menghargai usaha, bukan hanya hasil. Strategi keempat, mempraktikkan jeda sebelum merespons. Saat emosi memuncak, tahan beberapa detik, tarik napas dalam, lalu putuskan respon terbaik. Prinsip ini diambil dari stoikisme, menguasai diri sebelum bereaksi. Semakin sering dilatih, semakin kuat kontrol emosimu. Langkah kelima, menulis ulang narasi hidupmu. Banyak orang terjebak dalam cerita lama. Aku selalu gagal. Aku tidak cukup baik. Ubah skrip itu. Tulis kisah baru di mana kamu adalah tokoh utama yang belajar dari luka dan bangkit lebih bijak. Otak akan mulai mempercayai narasi baru jika diulang setiap hari. Langkah keenam, bergaul dengan orang yang selaras dengan tujuanmu. Lingkungan adalah pupuk bagi pikiran. Teman yang suportif, mentor yang bijak, atau komunitas positif akan mempercepat proses pemulihan. Hindari mereka yang selalu menarikmu kembali ke pola lama. Langkah ketujuh, mengubah pola bicara pada diri sendiri. Kata-kata yang kamu ucapkan di kepala membentuk cara otak memproses kenyataan. Ganti aku tidak bisa dengan aku sedang belajar, ganti aku hancur dengan aku sedang membangun kembali. Langkah kedelapan, memberi makna pada rasa sakit. Dalam stoikisme, penderitaan bukan hukuman, melainkan peluang untuk mengasah kebajikan, kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan. Jika kamu menemukan makna di balik luka, rasa sakitnya berubah menjadi bahan bakar untuk tumbuh. Bayangkan, di masa depan, kamu tersenyum melihat kembali masa-masa sulit ini dan berkata, "Terima kasih, karena kamu telah membuatku lebih kuat." Kalau kamu ingin terus belajar cara mengubah luka menjadi kekuatan, jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Subscribe channel Aras Stoikisme sekarang, dan bersiaplah untuk menemukan video selanjutnya yang bisa mengubah cara pandangmu selamanya.